Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sudah berjalan 1 tahun lebih situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak hal-hal baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Di antaranya pendidikan anak-anak kita yang lebih banyak di rumah. Masing-masing pondok dan ma'had memiliki kebijakan sendiri-sendiri yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimusyawarahkan oleh pengampunya. Tentu demikian. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai orang tua memanfaatkan kesempatan dan peluang emas ini sebaik-baiknya. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, orang tua dapat berkumpul dengan anak-anaknya dengan durasi waktu yang lebih lama. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saya tidak pernah menyaksikan orang yang lebih penyayang dan lebih perhatian kepada anak-anak apabila dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah berita sekaligus persaksian dari seorang sahabat yang mulia tentang figur dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan anak-anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang penyayang kepada anak-anak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang terbaik dalam memberikan perhatian kepada anak-anak. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh dan jangan sampai memposisikan anak sebagai beban berat. Jangan pernah menempatkan anak-anak sebagai satu problema, sehingga berpikir bagaimana secepat mungkin anak-anak itu pergi dari rumah, berpikir bagaimana caranya agar anak-anak itu
tidak bersama dengan kita sebagai orang tuanya. Kalau masalah ini tentu hanya dia yang tahu, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ketika dia menginginkan anaknya segera menjalani pendidikan seperti semula, apa sih niat dan tujuannya? Benar-benarkah dia menginginkan kebaikan untuk anaknya, atau karena dia sudah merasa bosan dengan anaknya? Apakah benar-benar dia berharap anak-anak itu semakin baik, atau karena dia anggap anak-anak itu adalah beban di rumahnya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang digambarkan sahabat-sahabatnya dalam banyak peristiwa dan berbagai momen, adalah pribadi yang sangat memperhatikan dan menyayangi anak-anak. Bagaimana kedua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum, yang waktu itu menggunakan pakaian alaihima qamisani ahmarani. Dalam hadis Buraidah, kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menggunakan baju yang bercorak merah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Ya'firani wa yakumani. Kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu berlari-lari, main. Terjatuh, berdiri lagi, lari, bermain, terjatuh, berdiri lagi. Itu di tengah-tengah khutbah. Sebuah kegiatan yang memerlukan ketenangan dan juga kekhusyuan. Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar, menghentikan khutbahnya sejenak, lalu menggendong kedua cucunya yang masih kecil, dibawa naik ke atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, "Shadaqallah." Maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda dan anak-anak adalah ujian untuk kalian. Saya tidak sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu menahan diri ketika melihat mereka bermain-main, sehingga saya ingin segera menggendong mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak kecil, anak-anak kita itu tidak dianggap sebagai pengganggu. Anak-anak itu tidak diposisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perusuh. Coba bayangkan kalau kita yang ada di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang berbicara dengan serius, berdua, bertiga, ada tamu, atau seperti yang digambarkan di dalam hadis tadi, ada kajian, ada khutbah, lalu ada anak-anak kecil-kecil bermain, berlari-lari, teriak-teriak. Apakah kita akan melakukan hal yang sama dengan Rasulullah SAW? Justru memanggil, mendekatkan mereka, menggendong, memangku, membelai dan mengusap kepalanya. Ataukah kita bentak-bentak, kita usir, atau bahkan mungkin kita jewer, kita pukul, wal iyadzubillah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita yang sedang istirahat sebagai orang tua, benar-benar capek, betul-betul lelah. Kemudian anak-anak itu berteriak, bermain, menangis bahkan. Apakah kita anggap itu sebagai sebuah gangguan? Kita nilai anak-anak itu merusak
istirahat kita. Atau justru sebaliknya, bersyukur, alhamdulillah. Dengan teriakan dan tangisan mereka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya punya anak. Betapa sedihnya rumah yang tidak ada teriakan dan tangisan anak. Apakah kita berpikir sampai ke sana? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anak-anak kita sehat, bisa bergerak dengan aktif. Betapa sedihnya orang tua yang punya anak, badannya tak bisa bergerak karena lumpuh, cacat, bisu. Coba bayangkan seperti itu. Alhamdulillah bersyukur anak-anak kita masih sehat, masih bisa bermain, masih bisa berteriak. Kalau ingin diarahkan, silahkan. Apabila hendak dibimbing dan diberi petunjuk, alhamdulillah. Artinya ya kalau bermain ada jamnya, kalau ingin bermain ada tempatnya, silahkan. Tapi jangan marah, jangan lantas membentak-bentak, apalagi menghukum mereka karena tangisan dan teriakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqumu ila sholati fa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an ashqa ala ummihi." Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat dan punya keinginan untuk memperpanjang bacaan salat. Artinya sudah dari awal beliau sallallahu alaihi wasallam merencanakan nanti salatnya saya bacanya agak panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Tapi ketika baru mulai salat atau di tengah-tengah salat, ada tangisan anak kecil dari barisan makmum. Fa atajawwazu fi salati. Saya selesaikan salat itu dengan cepat, ringkas. Enggak jadi lama. Karahiyata an asyqa ala ummihi. Saya tidak ingin membuat ibunya kepikiran, karena anak itu ikut ibunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar tangisan anak itu bukan marah. Mendengar tangisan anak itu bukan terganggu. Mendengar tangisan anak itu bukan kemudian membentak menyuruhnya diam. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak. Padahal bukan anak beliau, anak sahabatnya Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Syaddad Ibnul Had radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita bahwa suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian sujud lama sekali. Enggak pernah ada kejadian seperti itu. Sujudnya lama sekali. Sampai seorang sahabat waktu itu berpikir untuk mengangkat kepala, memeriksa. Jangan-jangan ada yang berbuat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bangun-bangun sih? Ada apa ini? Sujud sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan salatnya. Setelah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Mungkin kalian menyangka ada apa-apa dengan saya tadi. Iya Rasulullah, kami kira begini dan begitu. Karena sujudnya lama sekali, tidak seperti biasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Semua yang kalian kira itu tidak terjadi. Artinya enggak ada apa-apa. Walakin nabni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi waktu sujud cucuku bermain-main di atas punggungku. Saya tidak ingin mengganggunya. Saya biarkan dia sampai merasa cukup bermain-main di atas punggungku dan dia turun sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sedang sholat ini, cucunya bermain-main di punggung, bukan kemudian diambil diturunkan, apalagi sampai punggungnya digerakkan biar terjatuh si cucu. Tetapi dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kira-kira sudah merasa cukup, dia turun sendiri, lanjutkan permainannya, baru Nabi melanjutkan sholat. Itu menjadi imam sholat. Apalagi hanya sholat sendirian di rumah, sholat sunnah misalkan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis tadi saya kira sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan kita bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Orang tua yang menganggap tangisan, celotehan, gerakan-gerakan yang mereka lakukan, entah berlari, berlompat-lompat, itu bukan sebuah gangguan, bukan sebuah kekacauan, tapi orang tua yang memandang itu semua sebagai rahmah. Faham, memang itulah dunia mereka. Ketika pelajaran online diberikan, materi di sela-sela mengerjakan soal, anak-anak itu sempat bermain teriak. Kita faham, itulah dunia mereka. Fokus mereka untuk belajar tidak sekuat yang dewasa. Ya kan, kira-kira cukup, udah mainnya, lanjut lagi nanti, yuk lanjutkan. Bukan, jangan main-mainnya nanti. Beri mereka kesempatan bernafas untuk sekedar bermain-main. Udah jam 8 masuk, ini soalnya udah dikirim dari gurunya. Wah, baru main Nabi, baru gambar buat lukisan, gak bisa, belajar dulu. Sholat saja ditunda untuk melanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya cucunya merasa cukup bermain-main. Oh ya sudah, jangan lama-lama ya. Kalau gitu nanti jam 9 dilanjutkan. Abi kasih waktu 1 jam untuk melukis. Iya Bi, udah. Jam 9 ditanya, ayo katanya tadi melanjutkan jam 9. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini. Allah, zat yang ada di atas langit, akan menyayangi kalian, terutama adalah anak-anak kita sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi karunia, yaitu anak-anak. Jangan anggap mereka sebagai beban kehidupan. Jangan anggap mereka pihak yang mengganggu ketenangan, seperti apapun kondisi dan keadaan mereka. Alhamdulillah, Allah masih beri kita anak. Alhamdulillah, anak-anak kita sehat, anak-anak kita mau bergerak, kita arahkan, kita bimbing dengan penuh kesabaran, bukan dengan membentak-bentak, apalagi memukul, menendang, membantingnya di atas lantai, melemparkan sepeda dan batu kepada anak-anak itu. Jangan sampai dilakukan. Kalaupun pada saatnya kita menginginkan anak-anak itu melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, tunjukkan karena itu disebabkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Jangan sampai mereka merasa kita membuangnya, kita tidak menyukai keberadaannya di rumah. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan kita sedih dengan berpisah. Perlihatkan kalau kita punya harapan-harapan supaya mereka mampu mewujudkan. Berikan perhatian yang cukup. Ini masa-masa pandemi adalah masa-masa yang berarti, masa-masa yang
bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk kebersamaan orang tua dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.